Selamat pagi, kita masih mempelajari tentang cerpen, khususnya tentang unsur yang membangun, struktur, dan kaidah kebahasaan cerpen. Lalu bagaimana kita menyusun dan menyunting cerpen. Kita akan membahasnya satu persatu. Unsur pembangun cerpen yaitu unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen, unsur yang membangun dari dalam karya cerpen itu sendiri, seperti pada umumnya prosa. Cerpen termasuk jenis karya sastra yang berupa prosa, terbangun dari unsur intrinsiknya, yaitu pertama tema, pokok permasalahan yang ada dalam cerpen tersebut, alur, jalinan peristiwa, 3 latar yang terdiri dari tempat, waktu, dan suasana, yang keempat tokoh dan penukuan, yaitu pelaku cerita dan sifat masing-masing tokoh, sifat atau karakter tokoh. Lalu yang kelima sudut pandang atau point of view, yang keenam amanat, yang ketujuh penggunaan bahasanya. Berikutnya unsur ekstrinsik cerpen. Unsur yang mempengaruhi dari luar karya sastra. Bisa berupa agama, latar belakang pengarangnya, sejarah, bisa juga politik. Berikutnya kita bahas struktur cerpen. Yang pertama, pengenalan situasi cerpen, mengenalkan tempatnya, situasi dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua, mengungkapkan suatu peristiwa. Yang ketiga, peristiwa tersebut menimbulkan suatu masalah atau menuju konflik. Yang keempat, permasalahan tersebut mencapai puncaknya atau disebut dengan puncak konflik. Dan yang kelima, permasalahan sudah dapat diselesaikan atau tahap penyelesaian. Sedangkan kaidah kebahasaan dalam cerpen, kaidah atau hal-hal ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam cerpen, yaitu yang pertama, adanya dialog. Dialog biasanya diungkapkan dalam bentuk kalimat langsung. Lalu yang kedua, penggunaan kalimat bermakna lampau. Kalimat yang bermakna lampau biasa digunakan di masa lampau, memiliki makna sudah berlalu. Lalu kaitannya yang ketiga, menggunakan keterangan waktu, ketika, setelah, kemudian. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja material, kata kerja yang memerlukan objek. Yang kelima, menggunakan kata kerja tingkah laku atau kata kerja mental. Jadi lebih mementingkan sikap. Misalnya menyenangkan, menyedihkan, memiliki sikap tertentu. Yang keenam, menggunakan kata sifat. Kata sifat ini baik, buruk, senang, sedih. Nah, ini biasanya untuk menjelaskan
sifat-sifat tokoh tersebut. Lalu bagaimana kita menyusun cerpen dan menyunting cerpen tersebut? Langkah-langkahnya dalam menyusun cerpen, yang pertama tentu saja kita menentukan tema. Tema itu masalah pokok yang kita bahas dalam cerpen. Lalu yang kedua, menentukan pusat pengisahan atau menentukan sudut pandangnya. Kita akan menceritakan dengan tokoh aku atau dia. Dia ini bisa dengan menggunakan nama orang. Lalu yang ketiga, menentukan penokohan sifat-sifat dari tokoh tersebut. Yang keempat, menentukan latar atau settingnya, di mana tempatnya, kapan, dan bagaimana suasananya. Kalau langkah pertama, kedua, tiga, dan empat sudah kita tentukan, barulah kita menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Lalu bagaimana kita menyunting cerpen kalau cerpen sudah kita susun? Menyunting di sini memperbaiki atau mengoreksi kembali cerpen yang sudah kita susun. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah cerpen. Lalu yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Lalu yang ketiga, memperbaiki kesalahan yang ditemukan tadi dalam naskah cerpen yang dibaca atau yang sudah kita susun dan kita baca kembali. Itulah pelajaran kita tentang cerpen, dari ciri-ciri, nilai-nilai yang terkandung, lalu unsur yang membangun, kaidah kebahasaan, strukturnya, dan bagaimana kita harus menyusun dan menyunting cerpen. Jelas ya? Silakan dipelajari dan pahami kembali. Cukup sampai di sini pelajaran kita tentang cerpen. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.